Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersuara dengan Idul Fitri. Setelah kita melaksanakan aktivitas saum Ramadan selama 30 hari. Mudah-mudahan kita semuanya setelahnya kita menghiasi malam Idul Fitri dengan anjurannya zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid wa tasbih wa tahlil. Kita sedang laksanakan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semuanya ketika menyampaikan pengagungan ini menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul merendahkan diri di hadapannya. Karena yang pantas untuk diagungkan dan dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki kelebihan baik secara itu, secara harta, secara kedudukan, kita tundukkan dan terus kita kebawahkan diri kita. Karena yang pantas diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dengan ucapan yang kita sampaikan dari takbir, tahmid, tasbih dan tahlil ini menjadikan bahwa diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita bisa terus terlibat kepada beliau, pada sunnah-sunnah beliau semampu kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan puasa takwa berkaitan dengan khutbah Idul Fitri ini dengan mengambil judul harapannya puasa Ramadan untuk perilaku orang-orang bersyukur. Kalau kita perhatikan, kita tadaburi ada dalam sebuah ayat disebutkan di surah Al-A'raf ayat 17 yang tadi kami sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ayat ini menggambarkan bagaimana adanya sebuah janji dari orang makhluk Allah yang namanya iblis. Tatkala diusir dari surga, ketika posisinya dia tidak kepada Allah Subhanahu wa taala berjanji. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim. Kemudian sesungguhnya aku akan mendatangi anak-anak Adam min bayni aydihim dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah samping kanan, wa an syamalihim dari arah samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan tidaklah kau dapati wahai Rabb kebanyakan dari mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Janji begitu yang dahsyat untuk kita semua. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran untuk membentengi janji iblis ini ketika kita harapannya ketika di akhir hayat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hanya sekali yang mau bersyukur. Disebutkan dalam ayat tersebut wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagaimana kita diharapkan untuk menyempurnakan menggenapkan bilangan berpuasa kita dengan 30 hari kala kita tidak memungkinkan 29 hari. Lalu kita membesarkan Allah menunjukkan bahwa di sini kita berzikrullah dan pada posisinya la'allakum tashkurun. Berzikirnya kali dengan izin Allah supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur untuk membentengi bagaimana kita ke depannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bukan mengikuti apa yang diharapkan oleh iblis Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita perhatikan bagaimana iblis mendatangi kita semuanya. Kalau secara gambaran lahirnya setiap arah di antara arah depan, arah belakang, arah samping, kanan dan kiri, iblis akan menghalangi kita untuk menuju siratnya yang lurus, menuju arah bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala di sirat yang benar. Kemudian yang menariknya lagi berkaitan yang sangat diharapkan oleh iblis adalah dengan kejiwaan kita. Ketika berbicara dari arah depan, iblis berharap orang-orang yang termasuk Bani Adam ketika diposisikan taat kepada Allah diarahkan untuk
khawatir dengan masa depan, khawatir dengan masa yang akan datang. Bahkan sedetik, 1 menit, 1 jam diberikan kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini menjadi motif kita kata sempurna. Dan diberikan bagaimana keadaan yang menakutkan, bagaimana besok. Berkaitan dengan harta, kita khawatir besok tidak bisa memiliki harta. Berkaitan dengan makanan, kita khawatir besok tidak makan. Kita khawatir dengan keluarga yang miskin, khawatir ke depannya. Ketika ke depannya khawatir dengan kondisi anak-anak yang terlantar, maka banyak orang yang diberikan was-was seperti itu. Kekhawatiran itu diarahkan bagaimana ketika diarahkan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Maka untuk mencukupi kekhawatiran tersebut, banyak orang yang melakukan aktivitas yang tidak selamat, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang diharapkan oleh iblis, supaya tidak mengikuti jalur siratal mustaqim. Dari arah belakang, iblis laknatullah memberikan kewaswasan kepada kita, kekhawatiran dengan hal-hal yang sudah berlalu. Mungkin kita pernah melakukan aktivitas dosa, kita akhirnya ketika berpikir bahwa dosa itu tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika berbicara masalah masa yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Masa yang sudah berlalu pun kita sudah berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika ada perasaan takut dan khawatir dengan masalah ini, mereka tidak mampu mereka tidak mampu untuk menjadikan masalah sebagai motivasi bahwa itu semuanya adalah sudah berlalu dan diserahkan kepada Allah. Ketika perbuatan mungkin kita lakukan banyak perbuatan maksiat, kita minta ampunan kepada Allah. Ketika kita banyak kekecewaan, kita pun berikan kepada Allah bahwa apapun yang sudah terjadi adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang karena masalah dunia melakukan aktivitas yang membuat dirinya banyak khawatir dan tidak percaya lagi dengan posisi Allah, sehingga tidak menjadikan eksistensi Allah yang akan memberikan ampunan kepadanya. Maka iblis mengharapkan kita semua yang masa lalu menjadi pikiran, padahal ketika masa lalu tidak mungkin akan kita alami lagi. Maka yang terbaik adalah serahkan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kebaikan, maka kita dengan memberikan ucapan tahmid alhamdulillah. Ketika ada masalah-masalah kaitan dengan masalah musibah, dengan banyak kesulitan, maka lakukan dengan istirja ila lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diarahkan ini bagian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan. Mungkin kita banyak harta, tinggi jabatan, keluarga yang bagus, anak-anak yang punya potensi. Diharapkan oleh iblis dengan potensi yang diberikan oleh Allah, diharapkan menjadi orang yang sombong. Bagaimana menjadikan dirinya merasa lebih baik dari yang lain. Dan ketika dia diberikan harta, dia diberikan was-was, jangan sampai menjadi miskin. Sehingga ketika pada posisinya, dia tidak mau untuk bersedekah. Dan disinilah posisi rayuan-rayuan iblis terus lakukan. Bagaimana dari arah kanan untuk menggoda kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, merasa dirinya lebih hebat dari Allah, kesombongan yang diberikan. Dan dari arah kiri ketika banyak kesulitan, mungkin kita sering sakit-sakitan, mungkin kita dari segi harta terasa kurang, ketika dari segi keluarga banyak yang terjadi membuat kita sedih. Dan di sini iblis memberikan dukungan untuk minder, untuk menjadikan jatuh secara psikologisnya, untuk menjadikan dirinya merasa rendah di hadapan makhluk, sehingga dia merasa rendah diri. Dan disinilah posisi sombong yang lebih besar, karena menyepelekan kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara sombong dan minder sebenarnya sama. Ketika sombong diberikan keleluasaan yang tinggi, yang lebih baik, sedangkan yang minder banyak kekurangan, ini justru keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika adanya kita diberikan kelebihan, kita serahkan bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Ketika ada kekurangan, kita kembalikan bahwa itu semua sudah menjadikan takdir Allah, dan kita hanya berusaha sebaik mungkin. Ketika bagaimana berupaya ketika kekurangan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kelebihan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Iblis terus akan menggoda kita untuk menjadi orang yang tidak mau bersyukur, sehingga ketika adanya ibadah puasa Ramadan, ini bagian yang terbaik melatih kita la'allakum tashkurun, dengan kalimat la'allakum tashkurun, supaya kita terus berupaya menjadi orang-orang yang mampu melakukan aktivitas syukur. Dan syukur ini tentunya diaplikasikan
aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan ini menjadikan bagian perjalanan kita ke depannya bertemu dengan Ramadan kembali menjadi orang-orang yang senantiasa merasakan nikmatnya bersyukur. Syukur digambarkan dengan 3 hal, diantaranya adalah bagaimana pengakuan dan keyakinan kita semua yang diberikan oleh Allah itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki semuanya dari Allah. Maka ketika kita diberikan kelebihan, diberikan kekurangan, kita yakin dengan takdir Allah baik dan buruknya. Ini adalah bagian dari keimanan kepada qadar dan qadar. Banyak orang yang terpleset di masalah rukun iman yang dalam ini. Takdir baik dan buruk. Ketika ada keburukan, kita merasa Allah tidak adil. Padahal semua yang terjadi di warai kulli Allah Azza wa Jalla. Bagaimana semuanya itu ada di balik layar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita mampu berucap dalam kalimat, bagaimana rasa syukur itu diberikan, ditunjukkan. Setiap nikmat itu adalah dari Allah. Dengan ucapan yang kita rasakan tadi malam dan tadi pagi dan sampai jelang khatib mendirikan salat, bahkan ketika khatib menyampaikan khutbahnya diberikan gambaran pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bagaimana mengucapkan dalam lisan-lisan kita mengakukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga syukur yang dilakukan adalah dengan aktivitas al-arkan. Bagaimana ketika kita melakukan aktivitas anggota tubuh kita, yakni dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika berbicara tentang rasa syukur, maka diaplikasikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika ketaatan itu terjadi sesuai dengan harapan puasa secara 30 hari tersebut, la'allakum tattaqun, mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, semampu yang kita lakukan, dan mampu mentaati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur inilah merasakan bahwa setiap nikmat yang kita rasakan pantas untuk disampaikan, untuk dibalaskan. Karena bagaimanapun rasa syukur kita ini menjadikan kebahagiaan Allah kepada kita. Ketika nikmat-nikmat yang kita rasakan dipenuhi dengan rasa syukur, dengan diantaranya kita lihat bagaimana la'allakum tashkurun dibentuk, yakni dengan ketika kita selesainya berpuasa 30 hari ditutup dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Bahkan di dalamnya ada zakat mal juga yang melakukannya. Ini adalah bagaimana ketika menjadikan perbuatan amal kita, terutama untuk harta kita, untuk bisa berbagi kepada sesama. Bahkan pada posisi puasa ternyata menjadikan diri kita bersyukur, yakni ketika kita mampu menjadikan ketaatan kepada Allah baik dan kebaikan, memberikan kemaslahatan kepada sesama. Hablum minallah dan hablum minannas dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan selama 30 hari ini menjadikan diri-diri kita, diri-diri yang pribadi-pribadi yang bersyukur, sehingga kita menjadi orang yang paling bermanfaat di antara manusia. Aku lupa di hada, astagfirullahaladzim li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم. وعلى الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل
تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Di upload dulu di detik ya. Maaf tangan satu. Mas, apa mas? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Minta maaf lahir batin. Lahir batin.
Betul. Iya udah, cuman buat dia aja. Ayo Bu. Yuk. Sama Bu RW gue belum salah. Dek, suruh lu. Gimana Bu sehat? Bos, ini bos, RW nih.